Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Gina Octavia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai video perhitungan pajak PPh pasal 21. Adapun pembahasannya akan terbagi menjadi 3 bagian. Di bagian ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 WP pribadi dengan menyesuaikan peraturan tarif terbarunya. Tahukah teman-teman bahwa pada tahun 2021 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 17 Ayat 1 yang menyebutkan bahwasanya terdapat perubahan terhadap lapisan dan juga tarif PPh terutang Pasal 21. Jika awalnya lapisan PPh terutang itu ada tarif 5%, tarif 15%, tarif 25%, dan tarif 30%, maka saat ini telah ditambahkan lapisan yang kelima yaitu dengan tarif 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Selain itu, perubahan lainnya juga ada pada kisaran pendapatan yang nantinya akan dikenai pajak. Jika awalnya di lapisan pertama dengan tarif 5% itu dikenakan untuk pendapatan yang berkisar antara 0 hingga 50 juta, saat ini kisaran tersebut ditambah menjadi 60 juta. Jadi yang awalnya 0 hingga 50 juta sekarang diubah menjadi 0 hingga 60 juta yang akan dikenai tarif 5%. Nah, sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait perhitungan PPh pasal 21 bulanan dengan WP pertama, yaitu atas nama Pak Andriawan. Beliau merupakan pegawai tetap yang berhenti bekerja di tengah tahun. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan, alangkah lebih baiknya kita membuat format seperti ini terlebih dahulu. Jadi, untuk yang pertama, kondimen pertama itu adalah penghasilan bruto sebulan. Jadi, di penghasilan bruto sebulan itu terdapat gaji pokoknya, tunjangan jabatannya, tunjangan transport, premi, kematian, dan premi asuransi kecelakaan kerja. Tentunya hal ini akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan ataupun pekerja. Selain itu, jika sudah semuanya, kita langsung tambahkan juga berapakah jumlah penghasilan bruto sebulan di sebelah sini. Lalu bisa langsung kita sum. Setelah itu, setelah kita menuliskan berapakah penghasilan bruto, maka kita juga harus menuliskan pengurangnya. Pengurangnya itu apa saja? Kalau Pak Andriawan pegawai tetap, berarti pengurangannya termasuk juga adalah biaya jabatan. Biaya jabatan itu sebesar 5% dari gaji pokok. Lalu pengurang kedua itu ada iuran pensiun atau THT atau JHT. Nah, setelah itu, jika sudah cukup pengurangnya, maka kita tuliskan di sini, kita tambahkan di sini berapakah total dari pengurang ini dan langsung mengurangi, nantinya akan mengurangi penghasilan bruto. Untuk jumlahnya nanti akan menjadi penghasilan neto sebulan. Jadi penghasilan neto merupakan penghasilan bruto dikurangi pengurang-pengurang ini. Kita taruh di sel yang ini. Setelah itu, jika sudah mendapatkan penghasilan neto sebulan, kita setahunkan dengan mengalikan dengan 12. Nah, setelah itu kita tuliskan juga PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Dan ini disesuaikan dengan status masing-masing. Apakah sudah menikah dan apakah sudah punya tanggungan. Kita sesuaikan dan setelah itu akan didapatkan total PTKP-nya. Dan setelah itu akan didapatkan juga penghasilan kena pajak, yaitu dengan mengurangkan penghasilan itu dikurangi dengan PTKP. Akan jadi penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini jika masih belum bulat angkanya maka bisa dibulatkan dan jumlah inilah yang nantinya akan menjadi dasar perhitungan PPh pasal 21 dengan tarif-tarif berikut ini. Nah, untuk tarif ini itu ada 5 lapisan dengan sesuai dengan perubahan yang ada di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Dan selain itu, jika semuanya sudah dikalkulasikan, maka akan ditemukanlah jumlah PP pasal 21 terutang setahun. Dan untuk mendapatkan tarif PP 21 per bulan, maka harus dibagi dengan 12. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Untuk Pak Andriawan sendiri itu memiliki gaji pokok sebesar 5 juta sesuai data yang telah disediakan. Nah, ini akan langsung muncul. Jadi, untuk selanjutnya itu adalah kita harus mengetahui berapakah tunjangan transport. Jadi, kalau kita sudah memasukkan gaji pokok, dengan kita menyusun terlebih dahulu format seperti ini akan memudahkan dalam perhitungannya. Jadi, sudah tinggal langsung masukkan saja dan akan langsung muncul otomatis data-data seperti ini. Untuk tunjangan uang transportasi yaitu sebesar 500.000 sesuai data. Nah, untuk premi asuransi kematian itu sebesar 2% dari gaji pokok, lalu untuk asuransi kecelakaan kerja itu 4% dari gaji pokok. Nanti akan didapatkan penghasilan bruto 5.800.000 dan dikurangi dengan pengurangnya. Pengurangnya di sini adalah biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan 5% dikali dengan penghasilan bruto, lalu pensiun dikalikan dengan gaji pokok. Didapatkan hasil ini sebagai pengurang dan dikurangkan langsung, yaitu netonya sebesar 5.360 dan disetahunkan menjadi 64.320. Nah, selanjutnya kita harus mencari tahu juga status dari Pak Andriawan. Jadi Pak Andriawan ini sudah menikah tapi tidak memiliki tanggungan, sehingga untuk kolom di sini kita isikan 54 juta. Jadi besaran PTKP untuk WP yang sudah menikah dan untuk WP itu sendiri itu berbeda. Jadi kalau WP sendiri itu akan mendapatkan 54 juta setahunnya dan untuk status menikah itu 4.500.000. Selain itu, untuk mereka yang memiliki tanggungan, mereka juga pertanggungan itu akan didapatkan sebesar 4.500.000 juga. Jadi, setelah ini semua ditulis, lalu otomatis akan kesam di sini, dan sebagai pengurangnya, 64 dikurangi 58 ini jadinya penghasilan kena pajak adalah 5.820.000. Dan setelah itu, jumlah ini akan menjadi dasar perhitungan PPh pasal 21 terutang. Karena jumlah jumlah PKP-nya hanya 5.820.000, maka langsung saja dikalikan dengan 5%. Karena untuk lapisan pertama 5% ini itu batasnya hingga 60 juta. Jadi di bawah 60 juta masih dikenai tarif 5%. Tapi kalau sudah 100 juta, maka 60 jutanya itu kena 5% dan 40 jutanya kena 15%, seperti itu. Setelah dikalikan akan didapatkan hasil 291.000 dan itu merupakan PPh pasal 21 setahun. Lalu kita harus membaginya menjadi 12 agar bisa menjadi per bulan, sehingga PPh pasal 21 dipotong sebulan sebesar Rp24.250. Itu adalah untuk wajib pajak Pak Andriawan. Selanjutnya kita beralih ke wajib pajak Pak Robi. Pak Robi ini juga merupakan seorang pegawai tetap, di mana gajinya juga bulanan dan mulai bekerjanya itu di tengah tahun. Nah, kita langsung saja. Seperti yang awal tadi untuk Pak Andriawan dan Pak Robi ini sudah saya buatkan formatnya. Sangat mirip dengan yang tadi dan pertama kita harus isikan dulu data gaji pokoknya. Gaji pokoknya yaitu sebesar 5.250.000. Nah, langsung muncul. Setelah itu, Pak Robi ini mendapatkan tunjangan jabatan ternyata sebesar 200.000. Lalu, tunjangan uang transportnya juga ada sebesar 500.000. Nah, maka penghasilan bruto 6.265.000 dan ada pengurangnya yaitu ada biaya jabatan 5% dikalikan dengan penghasilan bruto. Lalu iuran pensiun sebesar
3% dari gaji pokok, sehingga didapatkan pengurangan sebesar ini, dan langsung dikurangkan sehingga penghasilan neto sebulannya 5.794.250 dan disetahunkan menjadi 52.148.250. Setelah itu kita isikan untuk data statusnya. Pak Robi ini sudah belum menikah. Jadi beliau ini belum menikah, sehingga kalau belum menikah tidak perlu diisikan di kolom yang ini dan ini. Jadi kalau belum menikah dan belum punya tanggungan tidak diisikan, hanya diisikan untuk WP sendiri saja. Jadi sebesar 54 juta. Nah, karena PTKP, besarnya PTKP dengan pendapatan netonya itu lebih besar PTKP-nya, maka Pak Robi ini tidak dikenakan pajak, sehingga nanti ke bawahnya akan kosong. Jadi PPh terutang Pak Robi ini masih belum dapat membayarkan pajaknya karena penghasilannya belum menyentuh PTKP-nya. Nah, sekarang selanjutnya kita langsung lanjut ke WP ketiga, yaitu ada Ibu Melina sebagai tenaga kerja lepas dan calon pegawai. Seperti biasa, tadi sudah saya isikan formatnya, dan sekarang kita langsung isikan berapakah upah sebulan. Upah sebulannya adalah 5 juta. Selanjutnya kita isikan untuk penghasilan neto setahunnya, berarti langsung saja sama dengan ini dikali dengan 12. Nah, selanjutnya langsung ke PTKP. Ibu Melina ini merupakan statusnya itu belum menikah, jadi PTKP hanya untuk dia sendiri sebesar 54 juta. Nah, sehingga terdapat penghasilan kena pajak sebesar 6 juta, dan 6 juta inilah menjadi dasar perhitungan PP pasal 21 dengan mengkalikan dengan 5%, sehingga akan didapatkan hasil Rp360.000, dan ini merupakan hasil PPh terutang setahun dan dibagi 12 langsung menjadi Rp30.000 per bulannya. Dan itulah penjelasan mengenai perhitungan PPh pasal 21. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.